Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan dan pertolongan-Mu dalam segala aktivitas kami di hari ini. Kami dapat lalui semuanya berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-10. Tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada abad ke-16 ada praktek penjualan kupon pengampunan atau indulgensi yang menawarkan pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang-orang yang membelinya. Bagi siapapun yang membeli kupon ini, dosanya dikatakan akan diampuni. Hal ini tentunya tidak berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada kupon, voucher atau tiket apapun yang dapat dibeli untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bahkan saudara, kalau kita memahami makna dari korban keselamatan dan korban penebusan yang dilakukan di dalam perjanjian lama, korban-korban binatang itu pada hakikatnya tidaklah menyelamatkan, apalagi kalau hanya sekedar kupon atau kertas indulgensi. Dalam Ibrani 10 ayat 4-5 tertulis, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Semua korban-korban itu hanyalah menjadi suatu gambaran tentang korban yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 tertulis, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 8-10 ini, kepada kita disampaikan beberapa kebenaran mendasar tentang keselamatan. Yang pertama adalah, keselamatan merupakan kasih karunia Tuhan oleh iman. Disebutkan dalam ayat ini bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Pengertian kasih karunia adalah suatu pemberian cuma-cuma berdasarkan pada anugerah dan kasih Tuhan. Namun pemberian ini, saudara, tidak akan menjadi milik kita bila kita tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus. Ibarat seseorang memberikan kita suatu hadiah, tapi apabila kita tidak mau menerima hadiah itu, maka kita tidak akan pernah memilikinya. Anugerah keselamatan dari Tuhan hanya akan kita miliki apabila kita mau menerimanya dengan cara percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara dan jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Kita tidak dapat membeli keselamatan dengan uang kita, harta kita. Kita tidak dapat membeli keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, berpadanan dengan keselamatan itu, kita hidup dalam kebenaran. Kita berbuat baik bukan karena kita ingin diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan.
Tertulis di ayat yang ke-10 bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran. Jadi kita yang sudah diselamatkan secara otomatis pasti akan berbuat baik. Akan menjadi tanda tanya justru apabila kita sudah diselamatkan, tapi kita masih hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Keselamatan pasti akan menghasilkan perubahan hidup. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus, yang mempunyai natur baru dan sikap hidup yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita terima hanya karena anugerah Tuhan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita hidup selalu dalam sukacita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan berbuatlah yang baik seturut dengan firman Tuhan, karena kita semua diciptakan Allah untuk berbuat yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan olehnya kami mendapatkan pengertian, pemahaman tentang keselamatan yang dari Tuhan. Kami memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami membelinya dengan harta kekayaan kami, tapi kami mendapatkannya karena Tuhan menganugerahkannya kepada kami oleh iman kami kepadamu. Engkau menyediakan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Yang Engkau tuntut dari kami hanyalah iman percaya kami kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita untuk keselamatan yang Tuhan limpahkan dan untuk kehidupan kekal yang Tuhan jamin bagi setiap kami. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk terus hidup dalam kebenaran, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang ada dalam masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya langkah-langkah kami dituntun Tuhan. Engkau membawa kami dalam kemenangan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.